Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Dagang Mare, NIM 17030300076, kelas B reguler pagi, prodi sosiologi semester 7. Di sini saya akan mereview kembali buku dengan judul Ekonomi Kesejahteraan. Bab pertama adalah tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Di sini, ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah seutas sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001. Bagian kedua dari penjelasan di atas adalah utilitarianisme untuk Pigou kesejahteraan ekonomi. Utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Charnes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Ada tentu saja beberapa bagian dalam klasik tulisan-tulisan yang mengarah ke teori marginalis. Sebagai teori nilai, ringkas eksklusif dari bagian ini, utilitarisme adalah sejenis konsekuensialis teori etika, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Tapi ada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme. Pigou adalah sebuah contoh dari utilitarisme kepuasan. Pertama, utilitarisme adalah filsafat moral. Artinya, utilitarianisme pemikiran tarian pertama dari dan terpenting berkaitan dengan tindakan yang harus kita lakukan. Dengan cara keputusan harus dibuat bagaimana kita harus memutuskan bagaimana bertindak. Yang berikut, masalah ekonomi dan keterpaduan. Ringkasan eksklusif dari bagian ini karena kerumitan integrasi suatu sistem fungsi permintaan dianggap sebagai persamaan diferensial parsial. Itu tidak mungkin untuk mendapatkan fungsi utilitas dari data pasar, kecuali jika memang demikian diasumsikan bahwa fungsi utilitas dapat dipisahkan. Pigou utilitas kepuasan. Ringkasan eksklusif dari bagian ini bagi Pigou, utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan. Yang berikut, utilitas sebagai qualia. Qualia adalah kesan subjektif dari sesuatu seperti yang diilustrasikan oleh Nagel tahun 1974. Bab 3, Pigou dan pendiri kesejahteraan. Menjadi ASI Pigou, pekerjaan awal Pigou berfokus pada penyempurnaan. Gagasan Marshall, terutama tentang surplus konsumen dan tentang arbitrasi upah. Dalam makalah tahun 1903, Pigou secara eksplisit membahas keterstrukturan utilitas ekonomi kesejahteraan dalam tahun 1912 dan EWWW tahun 1912 dan EW tahun 1920. Pigou menetapkan ide-ide eksternalitas. Ide Pigou tentang eksternalitas lebih baik
diingat, sementara Pigo tampaknya dimaksudkan terutama untuk membela Marshall. Ide-idenya sendiri lebih baru daripada yang dia sadari dan lebih tepat dari yang diperkirakan secara luas. Keempat, teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Usulan para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan properti numerik dari fungsi utilitas di file teori. Ekonomi kesejahteraan Pigo seperti yang telah kita lihat terkait erat dengannya. Teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis. Preferensi ordinal dan ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan baru akan dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh Geword dan Pareto, tetapi pada awalnya tidak mengambil bentuk revolusioner dalam dua kontribusi oleh Aba Lerner tahun 1932 sampai 1934. Kurva indiferen dan sistem preferensi adalah alat untuk meningkatkan transparansi dan keumuman ide yang sudah dikenal di bidang ekonomi. Ali Robbins dan Harold. Kontroversi program Robbins untuk ekonomi adalah keduanya ordinalis dan memusuhi ekonomi kesejahteraan pada prinsipnya. Armstrong dan preferensi non-transitif. Armstrong mengusulkan interpretasi alternatif tentang preferensi yang mengarah ke ukuran utilitas utama dan yang mengisyaratkan gagasan yang akan muncul dalam ekonomi perilaku. Kelima, preferensi sosial berhubungan dengan alokasi efisiensi dan sumber daya tanpa utilitas. Fungsi kesejahteraan sosial. Bergson mendefinisikan fungsi kesejahteraan ekonomi yang menggeneralisasi penjumlahan dari utilitas Marshall dan Pigo dalam dua cara. Pertama, utilitas adalah fungsi majemuk dari jumlah barang dan jasa yang dijumlahkan oleh individu. Bergson membagi dengan fungsi majemuk dan menjadikan kesejahteraan sebagai fungsi dari kuantitas itu sendiri. Dia kemudian menyatakan dua jenis proposisi kesejahteraan. Pertama, kondisi Lerner-Jones, kondisi yang diperlukan untuk memperoleh kesejahteraan maksimum. Preferensi dan fungsi produksi sendiri dan kesejahteraan ekonomi proposisi. Utilitas dan kesejahteraan pengembangan lebih lanjut pada tahun 1950. Pendekatan fungsi kesejahteraan telah diklarifikasi meskipun masih banyak yang harus dilakukan selesai. Diskusi ini akan terus berlanjut meskipun muncul saat itu munculnya isu yang menimbulkan pertanyaan baru baik tentang yayasan maupun penerapan ekonomi kesejahteraan dari salah satu sekolah dan yang akan dibahas dalam bab 7. Pada saat yang sama, ekonomi kesejahteraan mengasumsikan lebih banyak peran berpengaruh dalam profesi ekonomi dan sejauh itu teori ekonomi berpengaruh di luar menara gadingnya di dunia yang lebih luas. Kebijakan ini sebagian besar mencerminkan peristiwa di luar ekonomi, meningkatkan pengakuan masalah lingkungan sebagai masalah nyata di luar kompetensi sistem pasar. Namun sampai batas tertentu ini zaman keemasan adalah hasil dari kontribusi lebih lanjut dari para ekonom air asing, yaitu secara eksplisit. Teorema kemungkinan umum pada tahun 1951 adalah dalam Social Choice and Individual Values. Kenneth Arrow menyatakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial yang rasional secara umum tidak dapat diturunkan dari individu. Nilai-nilai Panah memahami fungsi kesejahteraan sosial sebagai fungsi dengan tingkat preferensi individu sebagai argumen dan evaluasi
Ordinal kesejahteraan sosial sebagai variabel dependen membangun ilmu ekonomi yang menggabungkan ekonomi kesejahteraan. Berdasarkan ordinal utility, yaitu tidak ada yang lebih menyukai paket barang yang dinikmati oleh yang lain. Untuk ekonomi pertukaran setidaknya ada satu optimal. Pareto itu adalah adil. Dalam pengertian ini, mereka yang mengusulkan bahwa ekonomi kesejahteraan harus mencerminkan beberapa penilaian yang mendukung kesejahteraan bisa jadi malu dengan pertanyaan kesejahteraan apa. Jawaban yang paling mudah muncul di benak persamaan pendapatan uang terbukti memiliki banyak kekurangan. Ekonomi utilitarian tidak memperdebatkan kesetaraan pendapatan, tetapi untuk redistribusi terbatas untuk peningkatan total utilitas. Seorang pembela kesetaraan dari ukuran utilitas utama bisa menyerukan persamaan utilitas diskusi ekonomi kesejahteraan di kuartal ketiga ke-20 abad. Pada waktu yang hampir bersamaan, bagaimanapun ekonomi egaliter muncul bergantung secara ketat pada konsepsi ordinalis tentang preferensi. Sementara itu disarankan gestik oleh tulisan sebelumnya tentang masalah matematika pembelaan adil. Sumber literatur ini adalah Foley per tahun 1967. Komentar Foley bersifat informal dan singkat, tetapi mereka menguraikan keduanya pendekatan baru untuk ekuitas di bidang ekonomi dan beberapa masalah yang mungkin terjadi di hadapan para pekerja. Keadilan dengan produksi. Ringkasan eksekutif dari bagian ini, ketika produksi diperhitungkan, mungkin ada siklus iri dari mana setiap orang lebih menyukai barang dan tugas kerja dinikmati oleh orang lain, dan dalam kasus seperti itu adanya optimal Pareto yang adil tidak dijamin. Pasner dan Schmelder tahun 1974 memberikan dua contoh numerik untuk diilustrasikan bahwa untuk model ekonomi yang lebih kompleks, alokasi keduanya adalah Pareto optimal dan adil mungkin tidak ada. Untuk keduanya, waktu luang adalah sumbernya, utilitas dan habis, dan sistem preferensi linear. Varian tahun 1974 mendefinisikan alokasi non-iri sebagai adil dan menggambarkannya sebagai adil hanya jika sebagai tambahan Pareto optimal atau membatasi adil. Alokasi kepada mereka yang efisien tampaknya merupakan hal baru terminologi, tetapi sebagai dengan rasa iri ini akan diikuti dengan mendiskusikan kontribusi varian. Varian membandingkan keadilan dalam pengertian ini dengan pendekatan fungsi kesejahteraan sosial dan tabir ketidaktahuan. Perkembangan lebih lanjut dalam teori kewajaran ringkasan eksekutif dari bagian-bagian ini membahas sejumlah ekstensi egaliter dari konsep keadilan berasal dari Foley. Beberapa dengan pembenaran normatif alternatif. Tabir ketidaktahuan. S.C. Colm adalah penulis badan besar yang menulis tentang ekuitas dan distribusi dalam dua bahasa yang berasal dari tahun 1966. Makalahnya tahun 1966 sangat luas dan akan berfungsi untuk mewakili kontribusinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Suruh kamu. Ini dilanjutkan nih.